Cehu. Apa kabar Cehu? Halo, Cehu. Hello. Ya, hello. Ha. Cehu, boleh dengarkan suara kita kan, Cehu? Ya. Kenapa tu? Tadi kan paham Cehu kan bilang Allah yang Cehu ada disembah di Al-Quran dengan Allahnya Alkitab kan dua Allah yang berbeza ya kan Cehu ya. Lepas tu. Betul ya? Ini pengertiannya Cehu ya. Cehu percaya tahu kan ini dua Allah yang berbeza. Yelah. Lepas tu? Ya, kalau ada dua Allah yang berbeza, maknanya pasti ada satu yang betul, satu lagi yang tak betul lah. Betul tak? Betul lah tu. Setuju ya? Setuju lah. Ya, aku setuju. Pasti kalau dua, tak mungkin dua-duanya betul. Pasti salah satu yang betul lah. Betul, satu salah. Ya? Betul tu. Betul tu. Sebenarnya, terus nak tanya nih, Cehu. Sekarang Allah yang datang, yang awal, yang betul atau Allah yang datang kemudian yang betul? Macam mana? Allah ni ada dua. Allahnya Alkitab tuh yang datang dulu kan Alkitab kan? Alkitab ni kan yang duluan daripada Allah yang ada tulis di Al-Quran, betul tak? Sekarang ni kenapa kau nak samakan Al-Quran aku dengan Alkitab engkau? Kita kan beza dengan engkau. Bukan samakan. Kita tak sama. Kita tak sama. Kenapa nak sampai aku dengan engkau? Kenapa nak kau nak cakap engkau dulu kita orang last? Kita tak ada kena-mengena dengan engkau. Kenapa nak cakap macam tu? Buku kitabnya. Kenapa nak kaitkan Islam dengan Kristen? Takkan tak perlu nak kaitkan Islam dengan Kristen. Tak kenapa nak kena kaitkan? Kenapa nak kena kaitkan? Tak perlu kaitkan. Korang lah. Pak Uhu. Bentar je. Ya. Sekarang ni kenapa nak kena kaitkan korang dulu kita orang last? Kenapa nak kena kaitkan tu? Bentar. Bercakap lagi makcik ni. Makcik ni bercakap lagi lah pula. Bentar ya. Sabar. Apa lepas tu dah benda. Cakap. Benda. Aduh, gue jadi ingat Ipin Upin nih kalau kayak gini. Cepat. Jadi harus tu Ipin ke opah ke cakap cepat lah. Aku tak ngerti lah kau cakap apa itu. Kau terlalu cepat cakap, jangan laju-laju sangat kayak kereta api. Aku tak bisa tangkap. Yelah, soalan ni pun dah error. Siapa dulu, siapa lepas. Siapa dulu, siapa yang akhir. Kenapa nak kena tanya macam tu? Sedangkan ngomong apa dia tu? Apa kaitan? Kereta api kau kenapa jangan racing lah. Saya coba jelaskan ajaran mana dulu yang ada Cehu. Ajaran mana dulu? Ajaran yang ada ke Kristen itu ajaran dua datang atau ajaran Islam dulu? Itu dia. Hindu, antara Hindu dengan korang siapa lagi dulu? Bagaimana? Antara Hindu dengan korang siapa lagi dulu? Hindu kan tidak ngeklaim Tuhan kami. Hindu kan tidak ngeklaim kami. Jawab dulu. Antara Hindu dengan korang siapa datang dulu? Nih yang kita punya pertanyaan, Cehu kan sudah cakap. Allahnya yang ada ajaran Kristen nih sama Yahudi nih sama Allahnya Muslim ada yang di Quran adalah dua Allah yang berbeza, betul? Okey, lepas tu? Betul. Ajarannya. Sekarang kita kembali ke ajaran yang Yahudi sama Kristen nih lebih duluan awal atau ajaran yang Muslim nih lebih awal? Okey, sebelum aku nak jawab soalan tu aku jawab soalan aku ni sikit lah. Okey, sebelum aku nak jawab soalan kau tu kau try jawab soalan aku ni. Okey? Boleh tak? Boleh tak? Saya jangan apa dah. Boleh tak? Dia nangis kau. Ya, soalannya apa, Pak Cik? Sebelum aku jawab soalan kau try jawab soalan aku ni. Kalau kesini kenapa penuh dengan persoalan ya gue? Ya, soalannya apa? Langsung aja, Pak Cik. Yang kau banyak tanya tu boleh tak? Yang kau banyak tanya tu boleh tak? Apanya? Okey, soalan aku macam ni. Kau tanya sudah, jangan kau bilang boleh tak, kau pusing ni. Taruh makan ayam panggang. Sudah kau tanya saja. Okey. Tanya saja apa? Ya, makan ayam goreng dulu sana. Okey, sekarang ni Kristen dengan Yahudi yang ada sekarang ni. Okey. Kristen dengan Yahudi yang ada hari ni. Adakah Kristen yang adakah ajaran-ajaran yang dirujuk oleh Quran? Tahu tak? Apakah kitab dalam Quran kata. Kejap. Dalam Al-Quran kata ada ahli kitab. Okey. Sekarang ni korang janganlah perasan yang korang ni ahli kitab yang dimaksud tu. Jangan perasan lah. Korang tu tak ada kena-mengena dengan ahli kitab yang dimaksud tu. Jadi yang dimaksud tu siapa? Aku nggak ngerti. Jadi yang dimaksudkan ahli kitab tu siapa? Nah, maksudnya jadi menurut Aceh ini ahli kitab tu siapa? Ya, ahli kitab tu siapa? Sekarang yang mau menanggapi yang tadi boleh. Kita nak tanya nih, Cehu ahli kitab tu siapa? Menurut Cehu, yang ahli kitab yang ditulis di Quran. Ahli kitab yang diterangkan dalam Quran tu
kaum-kaum yang telah diberikan kitab ataupun risalah kepada mereka. Risalah-risalah tu menjadi di mana sekarang risalah tu seperti apa? Seperti apa Di mana sekarang risalah-risalah kaum tu mati? Cara? risalah-risalah yang diberikan kepada ahli-ahli kitab tu ada di mana sekarang? Seperti apa bentuknya? Yang tu jujur aku tak tahu lah kat mana. Tapi dalam Quran dia bagi tahu apakah karakteristik daripada isi kandungan daripada kitab-kitab yang telah diberikan tu. Dia tak mention dekat mana sekarang. Jadi makanya atau saya tanya balik itu sekarang ni itu kan sabarlah kejap. sekarang risalah tu Sabarlah kejap. seperti apa bentuknya seperti apa risalah tu? Sekarang ni sabarlah kejap bila aku cakap janganlah cakap relax kan. Time makcik Sofia tu sembang panjang kau tak potong pula kan. Bukan saya tak potong, saya sudah ngerti maksudnya Cik Huhu, saya sudah ngerti tentang risalah tu lah. Sabar saya tanya balik risalah tu di mana seperti apa? Sekarang ni kitab-kitab yang terdahulu, okey. Kitab yang terdahulu yang dimention oleh Al-Quran. Okey, aku tak nak sentuh Alkitab ke kitab Quran Bible aku tak nak sentuh Okey. Kitab-kitab yang dimention dalam Al-Quran, kitab-kitab terdahulu yang dimention dalam Al-Quran itu adalah kitab-kitab yang telah diberikan kepada umat terdahulu sebelum era zaman Muhammad. Okey, sekarang ni persoalannya dekat mana Siapa kitab tu itu? sekarang? Siapa itu? Orang terdahulu itu siapa? Cakap lagi Orang- tak habis lah dia cakap. Sibuk tu ni. Orang terdahulu Jangan itu aku siapa? cakap. Bising tu ni. Aku rotan orang. Orang terdahulu itu siapa, Pak? Okey, sekarang ni aku nak kena start pada awal balik dah pula kan. Makcik ni bising Tak payah start dari awal balik. Cuma jelaskan aja risalah itu diberikan kepada ahli kitab tu siapa ahli kitab ni? Sekarang ni kitab-kitab tu diberi, ni Quran mention Quran mention. Kitab-kitab tu telah diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum, maksudnya manusia-manusia yang terdahulu sebelum era zaman Nabi Muhammad. Okey, yang setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak? Siapa? Tak peduli lah siapa dulu, sabarlah kejap. Yang penting dia previous, maksudnya sebelum era zaman Muhammad pernah ada kitab yang diberikan kepada manusia ni. Sekarang ni siapa manusia ni kan? Sekarang ni manusia yang dimaksudkan sekarang ni adalah yang dimention sekarang ni. Maksudnya umat nabi-nabi terdahulu Pak Huhu itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa maksudnya dalam Al-Quran itu. Itulah tu. Sekarang ni tak perlu nak fokus, tak perlu nak sentuh siapa umat Musa ke umat Shinto ke, tak pedulilah siapa kan. Yang penting kitab-kitab ni telah diberikan pada manusia-manusia sebelum era zaman Nabi Muhammad ni. Kitab tu di mana sekarang? Kitab tu di mana sekarang? Manusia-manusia yang diberikan kitab ni, Al-Quran gelar dia orang ni sebagai ahli kitab. Sekarang ni Al-Quran dia tak mention. Dekat mana kitab tu? Tapi Al-Quran mention apa benda karakteristik isi kandungan yang ada dalam kitab yang telah diberikan kepada mereka tu. Okey, ini kitab yang kita buka ya, Cik Hu ya. Saya buka. Miss Adasa bisa buka Yeremia 23:15 ya. Nak kena connect dengan kitab kau. Iya. Nak kena connect dengan kitab kau. Ini kitab risalahnya nih yang dibagikan kepada ahli-ahli kitab tuh yang orang-orang Yahudi itu. Nanti ini dalil. Saya cakap dengan dalil sekarang. Saya bagi Cik Hu dengan dalil. Bu Adasa tolong buka. Mana kitab tu sekarang? Kitab itu di mana sekarang? Tunggu Alkitab. Alkitab Yeremia. Cik Hu lihat deh. 23. Yeremia 23. Oke. Ayat 15. Saya nggak bisa tangkap kalau Pak Huhu berisik. Ya. Dan saya berisik tu dia pula. Oke, dengar dulu ya. Ya dengar. Sabar ya. Dengar dulu. Pak Huhu sabar. Sabar dulu ya. Nah ini buka kitabnya nih. Yang Cik Hu bilang risalah yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya nih. Yeremia 23 ya. Aku belum habis jawab lagi tapi kau dah nak bagi dalil lah apalah. Cepatlah sikit, jangan habiskan waktu aku. Aku dah besar lagi ni. Sekarang ya. Ini dalil itu. Yeremia 23. 23 ya. Iya, 23 ayat 15. Oh, 23 ayat 15. Oke, saya share ya. Cepat. Supaya bisa baca Cik Hu yang baca ya. Okey. Okey. Kalau aku baca pun aku takkan connect dengan kitab kau dengan kitab aku takkan connect. Antara kau lah. Ya, ini yang kitab-kitab yang diberikan kepada ini. Artinya dibaca apa dulu sih? ini. Tak payah nak confident sangat. Aku takkan connect kan kitab kau dengan kitab aku. Kau relax je. Ngomong Ya. apa sih kamu, Pak?
Kan ini tentang risalah-risalah yang diberikan sebelumnya nih. Ayat 12 ya? Ayat 15. Ayat 15. Tak, kau suruh aku baca untuk apa? Aku tak nak connect pun kitab aku. Hantar kau lah. Enggak, tak baca maksudnya pun. iya, Kau ini tak baca yang pun. diberikan. Tak hantar. Ini betul ke kitab? Tak, sekarang ni betul kan kitab yang terdahulu ni? Betul ke ni kitab yang terdahulu tu? Ya, coba baca lah. Kita bisa terima. Kitab tu sekarang mana Pak Cik? Dah dibakar, dah hilang, dah gimana? Ya udah. Ya, ini Saya ini bacakan. siapa? Saya Saya bacakan. Yalah, baca cepat. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Terus lanjut 25, Bu. Lanjut 25 sampai 27. Lanjut Sama 25. juga. 25. Jawapan aku lah. Aku telah mendengar, sabar Pak. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang pada Paulus seorang nih, sama Paulus. seperti nenek moyang. Oh ini Muhammad wahyu dari melupakan mimpi Sahih namaku Bukhari 3. oleh karena Baal. Demikian. Yelah, dah habis dulu. Sekarang. Oke, mau tahu Habis dia dulu. sekarang ini siapa? Mau tahu dia sekarang Di sini siapa? Muhammad ini. Di Matius 24, Bu. Ini jawabannya siapa nanti ini? Bosku, aku ulang jawab lagi kan. Matius 24. Bosku, aku ulang jawab lagi. Biar tahu ini kitab-kitab sebelumnya, risalah-risalah nih yang diberikan kepada. Tadi yang kau bagi tu belum confirm kitab sebelum tu. Nah, yang kau bagi tu belum bacakan, dia belum confirm kitab sebelum tu. Kita pasung. Matius 24. Belum tentu tu apa itu elemen yang kau cakap kitab sebelum tu. Matius 24 semuanya ya. Ayat berapa Pak? 24 sampai 26. Confident 24 sampai 26. 24 sampai 26. Sebab Mesias sabar dulu loh Pak. Ya, dengar Sebab dulu. Kalau nggak mau diam diturunin dulu. Diturunin dulu. Aku turunin dulu ya Pak Hugo ya. Suruh dia baca dulu. Enggak, dari bawah bisa kelihatan. Oke, 24. Dibaca aja, Bu. Sebab Mesias yang palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ada di mana dia? Ada di mana dia, Bu? Nabi palsu. Padang gurun, di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Dan lihat, ia ada di dalam bilik. Ada bilik juga ya, Bu ya? Di dalam ada bilik juga di ya? padang gurun. Palsu. Janganlah kamu percaya. Udah jelas. Nah, inilah risalah ya. Risalah-risalah yang disampaikan. Nah, inilah risalah kepada Nabi itu. sebelum. Nah, jadi jelas ya. Di sini risalah itu sudah mengingatkan Nabi siapa yang akan datang, Nabi palsu tuh ya. Jadi inilah yang risalah itu. Maksudnya Inilah risalah tuh. Ya. Halo. Tuh Nabi palsu datang dari padang gurun itu. Ya, jelas kan? Ya. Asal muasalnya dari padang gurun. Dia mati diracun karena ada nabi palsu ya, matinya diracun. Terus dia berwahyu dalam mimpi-mimpi yang menyatakan mimpi-mimpinya lewat wahyu kepada seorang. Padahal dia cuma bermimpi, bukan menerima wahyu, tapi dia hanya bermimpi. Dengan mimpi lah. Oh, Paulus. Oh bukan, Paulus nggak pernah bermimpi. Muhammad yang bermimpi. Sahih Bukhari 3. Dah share belum? Aku belum, jawapan aku belum habis itu. Udah selesai belum? Aku mau jelasin yang tadi Tuhan sekali lagi dong. Habis ini aku soalnya mau keluar. Jawapan aku belum habis lagi. Jawapan aku belum habis lagi. Tadi kau Sebentar. aku bentar tadi aku mau kasih aku sebentar. Habis ini aku out soalnya aku ada ini. Lantar lah kau sekarang ni soal slot aku menjawab. Kenapa nak bentar-bentar kat aku pula? 5 menit ya buat Sofiatul. Ya. Jadi misalnya mungkin boleh buka apa itu arti mentuhankan. Sabarlah ya, aku jawapan aku lagi. Matius 7 jawapan aku lagi. 21. Aduh, saya turunkan dulu deh si Pak Huhu deh. Pusing kita dengar ya. Turun dulu, di backstage dulu ya.
Iya, ya. Matius berapa Bu? Sofi saya nggak dengar. Matius 7 ayat 21 ya yang sering dipakai. Oh, Matius 7. Yang mana? 21 ayat sampai 23 ya? 21 sampai 23. Ya, apa itu artinya mentuhankan? 21. Matius 7:21 terutama. Ya, saya naikin dikit. Ya, mengikuti kehendakku, mengikuti kehendakku. Ya, mentuhankan itu artinya menaati semua perintahnya. Itu kamu sudah mentuhankan dia. Ya, memang mentuhankan ini beda-beda kapasitasnya. Kita taat kepada orang tua, kita taat kepada pemimpin kita taat kepada bos kita taat kepada Tuhan. Itu ada otoritas, ada tingkatannya. Tetapi yang namanya mentuhankan atau mentuhankan, itu artinya menaati dia. Sekarang kita lihat Matius 7 ayat 21. Ini definisi kita tentang apa itu artinya kita menyembah atau mentuhankan seseorang atau sesuatu. Yesus mengatakan, kamu tidak bisa menyembah dua tuhan. Kamu tidak bisa mengikuti dua tuhan, betul nggak? Kamu akan jadi pengkhianat, kamu nggak bisa double spy. Ya, kalau kamu mengikuti yang satu, kamu mengkhianati yang lain. Karena Yesus mengatakan kamu tidak bisa menyembah Allah sekaligus Mamon. Nggak bisa kamu punya dua tuhan. Ya, Bu Sofi, pilih siapa menjadi tuanmu. Matius 7:21 bisa ditampilkan, dibentangkan dulu. Oh iya, aduh belum nongol ya. Aduh maaf. Ya. Ya, belum nongol. Gara-gara berisiknya Pak Huhu nih Aku nggak ngerti lagi apa yang dia omongin. Kayaknya dia bahasa roh kali. Ya, saya baca aja, saya baca. Ya, boleh silakan. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Iya. Jadi gini, bukan kita ngomong, kamu Tuhan, aku Tuhan Yesus, ya Tuhanku siapa Yesus. Udah cukup ngomong gitu doang. Yesus mengatakan enggak. Bahkan kalau kamu berbuat demi namaku, kata Yesus, kamu melakukan mujizat demi namaku, kamu mengusir setan demi namaku. Yesus mengatakan, aku akan terus terang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak mentaati kehendak Bapa, dia nggak mentaati firman Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kita buka Yohanes 6 ayat 40, bisa desa. Sekali lagi Yohanes 6 40, apa itu kehendak Allah? Jadi kalau kamu tidak mentaati kehendak Bapa, percuma kamu ngomong Tuhan, nggak akan masuk ke surga, nggak akan masuk. Hanya dengan mengatakan dia Tuhan, itu nggak akan masuk surga. Kamu harus melakukan kehendak Tuhan, betul nggak teman-teman? Namanya mengasihi Tuhan itu artinya mentaati dia dengan segenap akal kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Iya. Itu Yesus makanya harus mengatakan begitu, nggak bisa kamu hanya Tuhan. Kok enak, kok gampang banget. Kamu harus mengikuti dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kamu harus menyembah dia, artinya menyembah dia. Kamu mentaati dia dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan kehendakmu. Apa itu kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40 apa? Inilah. Oke, mulai dari Inilah kehendak Bapakku. Ya, inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya akan membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa itu. Apa? Ya, kehendak Allah apa? Matius 17 nih, Matius 17 sekali lagi. Apa itu kehendak Bapa? Bapa di surga tidak bisa kelihatan. Kamu tidak bisa tahu kehendaknya. Kamu bisa tahu kehendak Bapa di surga yang tidak kelihatan. Kalau kamu mengenal Sang Firman, maka Yesus berkata, tidak seorang pun dapat sampai pada Bapa. Artinya apa? Tidak seorang pun bisa kenal Allah. Kalau kamu tidak kenal aku, kata Yesus. Ya, apa kehendak Bapa? Kamu harus percaya kepada Sang Firman ini yang diutus Bapa ke dalam dunia. Sekarang apa Matius 17? Apa ini kehendak Allah? Matius 17 ini adalah the Mount of Transfiguration atau gunung perubahan rupa. Matius 17 ayat sebentar. Ya, Matius 17 ayat 14 ini ya. Sorry. Matius 17 ini gunung perubahan rupa ketika Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Matius 17 enggak ini? Kok beda sama yang tentang apa? Tentang apa itu? Tentang apa? Matius 17 ayat 1. Iya, tentang apa itu? 6 hari Yesus ini yang betul. Ini baru Alkitabnya sama. Nanti aku sampai bingung. Kok beda Alkitabnya? Ini ketika Yesus berubah rupa, kemudian Petrus melihat Musa dan Elia di kanan kiri. Mereka mendengar suara, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka, dan dari dalam itu terdengar suara yang berkata, ini suara Bapa ya. Rasul Petrus mengatakan, kami ini saksinya. Ketika Bapa di surga mengatakan apa?
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa itu kehendak Bapa, teman-teman? Dengarkan sang firman. Ikuti apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dua Kamu kali harus ya Bu ya memberkati Bapak orang ya. yang Dua mengutuk kali kamu. ya. Itu firman Yesus. Jadi tidak cukup, kata Yesus nggak cukup. Cuman kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku sudah berubah demi namamu. Nggak begitu kata Yesus. Dan kejadian ini dua Yesus kali ya Bu mengatakan kalau- Sofi ya. Dua kali ya Apa? kejadian ini ya. Yang kejadian yang inilah anak yang Betul. kukasihi, kepadanya lagi Iya. berkenan. Yang pertama kali waktu dia naik dari baptisan itu ya, Bu Sofi ya. Betul, Sama betul. ya. Betul. Ini kehendak Dua kali Bapa, dikongkong, ya. dengarkan dia, kata Bapa, dengarkan Yesus, dengarkan sang firman itu. Kenapa? Karena sang firman itu adalah cermin Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Kalau kamu tidak menghormati anak, kamu tidak menghormati Bapa. Kalau kamu tidak memiliki anak, kamu tidak memiliki Bapa. Nggak bisa, ini satu paket. Ya. Gitu loh. Ya. Sama seperti saya ya, saya punya karyawan. Ya, saya suruh beli tadi, kamu beli ya, kita kasih duit, kamu beli sekarang beli ayam 1 kilo di pasar. Dia nggak lakukan itu. Kira-kira dia menghormati saya nggak? Menghormati firman saya nggak? Perkataan saya nggak? Ya. Enggak. Dia nggak menghormati, dia tidak menghormati firman saya, dia tidak menghormati perkataan, sama saja dia tidak menghormati saya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu menyangkal aku, kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati loh di dalam dosamu. Karena kehendak Bapa adalah apa? Dengarkan Yesus sang anak. Pada zaman akhir ini, ya pada zaman dulu kata kitab Ibrani, Tuhan berbicara kepada kita lewat para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Tuhan berbicara kepada kita lewat sang anak, yaitu sang firman yang diutusnya sendiri ke dalam dunia. Yesus Kristus memang adalah utusan. Tapi siapakah utusan ini? Dia bukanlah seorang nabi biasa, kelahirannya tidak biasa, kematiannya tidak biasa, kebangkitannya tidak biasa. Ya, dia bukan seperti sampean sama saya. Yang lahir aja nggak ada pemberitahuan. Ya, mau lahir kapan aja mungkin brojol di tengah jalan. Ya, Ya. nggak ada pemberitahuan itu. Mungkin lahirnya aja tiba-tiba, coprot. Tiba-tiba tengah jalan udah mau melahirkan. Lahirnya aja di luar akal logik akalnya manusia. Oh. Mati dan Lahirnya bangkit harus juga di luar ditetapkan di akal Migdal Eder. manusia. Betul nggak? Yesus sudah ditetapkan sesuai nubuatan Nabi Mika, lahirnya harus sudah pasti di Migdal Eder, Bethlehem, Efata. Nggak boleh lahir Jakarta. Dan Nggak dari boleh, seorang apalagi di Kuala perawan. Lumpur. Nggak Dan boleh. dari seorang perawan yang melahirkan. Dan ini sesuatu Dan dari yang tidak seorang mungkin perawan. bagi manusia. Ya. Yesaya 7 ayat 14. Iya. Ya kalau sampai nggak saya, ya nggak lahir dari perawan, Rek. Ya tapi ini yang Ya. masih mereka nggak ngerti. Ini yang mereka nggak ngerti. Ya nggak apa-apa, Ya, pelan-pelan nggak ngerti apa-apa, nanti. Pelan-pelan. Audiens lah. Audiens juga yang Ya. yang mudah tujuan Jadi- kita yang ke audiens. Iya, Oke. jadi menyembah sesuatu, mentuhankan sesuatu itu bukan kamu bawa kemenyan, bawa dupa, terus kamu tiba-tiba tak sembah. Gak gitu. Kamu menuruti apa yang dia tetapkan, benar nggak? Kamu akan turuti ini peraturan ini loh. Kalau misalnya nih, kamu jadi Buddha, misalnya jadi apa? Kamu kan turuti peraturannya toh. Kamu mengikuti firman-Nya. Lah kalau Allah ini diam, lah bagaimana kamu bisa menuhankan dia? Ini loh kayak patung berhala di depan saya nih misalnya ya, patung. Tong. Kamu tak Tuhan ya, kamu jadi Tuhanku. Sekarang maumu apa? Ini aku ada kembang, ada kemenyan, ada bakpao, ada gado-gado. Kamu mau yang mana, Tong? Dia dimajai, nggak ngomong, dia nggak berfirman. Bagaimana saya bisa mentuhankan dia kalau dia nggak punya firman? Ya. Ya. Karena dalam pandangan Islam, firman dan Allah itu terpisah. Allah nggak punya firman, Allah bahkan nggak punya roh di dalam Islam. Tetapi tidak demikian di dalam pandangan Kristen. Allah dan firman dan rohnya itu satu. Ya. Satu yang gak terpisahkan, ekat namanya Esa. Ini beda pengertiannya yang diimanin itu beda. Sama mereka tuh zat Ya. tanpa roh. Jadi nggak ada roh. Tanpa firman, bahkan firmannya terpisah. Makanya ada dua yang kekal. Firmannya kekal, Allah kekal. Kita enggak. Ya? Ya. Kita menyatakan sang firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bukan Ya. tidak Allah. Kayak firmannya Sofiatul, ya firman saya. Masuk firmannya Pak Otak Lontong, ya beda dong. Iya. Ya? Iya. Iya Mana yang beda. lucu?
Iya. 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 Jelas ya? Coba Misadasa buka Lukas 6 ayat 46. Coba. Misadasa buka Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Iya, Aduh, Lukas 6 cepet ayat banget sih. 46. Lukas 6 Itu ya, ayat. itu sama kayak yang disampaikan Bu Sofiatul tadi itu. Oke, coba kita lihat. Ayat 46. 46, ya. Aduh, cepet banget sih. Nah ini, mengapa itu? Tunggu ya. Ini kursornya kecepatan. Nah itu, baca, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini kan sejajar dengan yang dikatakan oleh Bu Sofiatul tadi. Ya kalau Anda percaya Yesus tapi Anda tidak melakukan perintah-perintah Yesus, ya itu sama aja bohong gitu kan. KTP gitu. Betul, Tuhan kan tuh artinya menuruti perintahnya. Iya, kok mereka nggak ngerti artinya menuhankan ya? Kalau saya lebih cocok mencoba menanalogikan kalau misalnya mereka mungkin bisa lebih mengerti. Karya keselamatan itu ibaratnya tuh Tuhan sudah ngasih kita tuh tiket sama visa untuk kepada kerajaannya. Cuma tinggal waktu kita mau berangkat ke kerajaannya itu, kalau kita nggak jaga diri, kalau kita kena COVID, macam mana kita bisa berangkat? Keburu mati dulu. Kira-kira begitu kalau saya mau coba analogikan. Tapi keselamatan itu sudah anugerah, sesuai tiket sama visa yang sudah Tuhan berikan untuk menuju kepada kerajaan yang kekal itu. Cuma sekarang bagaimana kita yang sudah megang tiket sama visa ini, kita harus bisa mempersiapkan diri supaya pada hari keberangkatan itu kita bisa ikut bareng, atau enggak kita tertinggal. Analoginya Kalau coba di Islam kira-kira itu, Pak, itu masuk keselamatan itu tergantung perbuatan kita sendiri gitu, Pak. Jadi bukan keselamatan yang pasif gitu. Pak Alayubi, Bapak Lubi, ingat gak apa yang dia ngomongin Bapak Quraisy Shihab? Apa, Ingat Bu? Emang Ingat kenapa gak yang nggak dibilang? tahu? Bapak Quraisy Shihab mengatakan, bukan amalmu yang membuat kau masuk surga. Itu kan kata Otoritas Allah. Muhammad saja dia tidak tahu. Itu Iya, ada hadisnya itu Muhammad berkata, amal tidak menyelamatkanmu. Ya, sebentar aku cari ya. Ulama yang lain kan nggak berpandangan seperti itu. Ya, ulama yang lain bilangnya di hadis Muslim begitu. 5038. Ya, Muhammad berkata amalmu tidak menyelamatkanmu. Ya, Sahih Muslim 5038 kalau nggak salah. 5038 kalau nggak salah ya. 5038. Bahkan masih bayi aja Allah udah menentukan. Ini saja Bu, Al-Baqarah 25 saja coba. Al-Baqarah ayat 25. Ya, Sahih Muslim dulu. Jadi aku dengar kau sembang tadi yang itu yang aku nggak naik tadi. Tahu aku udah hadis Sahih Muslim 5038 ya kalau nggak salah itu. Ya, itu sabda Muhammad, itu sabda Muhammad. Itu sahih ya, bukan doif karena itu ada sanad-sanadnya itu lengkap. Iya, jadi gini loh, Pak. Kalau untuk mengambil acuan hukum dalam Islam itu tidak bisa dari satu dalil saja gitu. Semuanya harus dirangkum. Oh iya ada lebih dari satu hadis itu. Itu lebih dari satu hadis yang menjelaskan itu. Maksudnya kita harus mengambil dari berbagai sumber Al-Quran dan hadisnya baru bisa ditarik satu kesimpulan gitu. Nah itu kesimpulan itu Pak Mas Bro, kesimpulan ulamamu. Makanya saya bilang keselamatan. Nih silakan. Bukan, itu ada ayatnya di Al-Quran juga kan? Betul, itu udah dikasih tahu juga ayatnya oleh siapa namanya Quraisy Shihab. Ini baca ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustanah Santa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi Ibnu dari Abu Hurairah Abu Hurairah loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amal. Seseorang bertanya, Tuhan juga wahai Rasul? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat-Nya padaku. Ibnu Aum menunjukkan tangan ke
ke kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampun dan rahmatnya. Ada pendukungnya berapa? Ini nih 1, 2, 3, 4, Nah itu Bu, 5, 6. Jadi bukan amal ya, Bu Adasa jelas ya, bukan banyak dengan loh. amal Karena ya. apa? Itu Bukan kan dengan karena amal ya. perbuatan Bukan dengan kita juga. amal. Bukan dengan amal ya. Bukan Bukan dengan amal, bukan bro. dengan amal. Jadi cuma dengan suka-sukanya Allah ya. Nih. Kalau Allahnya mau menyelamatkan, dia nyelamatkan. Kalau dia nggak mau, yang Makanya bukan karena makanya amal. ada takdir di mereka. Ini lagi nih. Buka Al-Baqarah ayat Tidak 25 Ya, coba bukan Bu. dengan amal. Sabar. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya. Begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga dengan diriku. Kecuali bila Allah melimpahkan karunia rahmatnya padaku. Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakwalah. Dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal Insya Allah kebaikan. maksudnya ya. Iya. Semoga saja. Semoga bisa menjadikan dia tobat. Tobat doang, selamat enggak? Oke. Dua. Mampus. Belum Yubi, baca amal takdir baik. loh. Ya, amal baik Nah, tidak sekarang- menyelamatkan. Ya, Sekarang ayatnya. tidak menyelamatkan. Sekarang- Mampus lu. Sekarang ayatmu, kasih ayatmu biar aku buka. Buka Al-Baqarah ayat 23 itu. Ayat 25. Ya, Al-Baqarah ayat 25 coba Bu. Oke, Al-Baqarah. Oke, ayat coba 25 kita baca ya. yang dia suruh itu. Coba buka-buka. Ya. Al-Baqarah. Kalau Al-Ayyubi telah juga bisa diganti akan, masalahnya saya bingung. Kemarin telah, belah bulan telah. Tiba-tiba dia terjemahkannya Dia mau akan. begitu, tensesnya digonta-ganti. Iya. Bingung saya pas saya baca hadis Ya, coba itu buka. ya, Padahal di dalam Quran jelas Isa mati loh, ya pada hari lahirku, pada hari matiku. Tapi mereka ganti-ganti tensisnya. Akan mati katanya. Jelas-jelas wafat dibilang tidur katanya. Suka-suka saja, kau suka-suka kau lah. Apa Nih kau lanjut suka lah? kita baca ya. Ada Oke, yang kita buat baca, lahan baca. pasirnya diganti bunga-bunga. Suka-suka kau lah. Iya, buah diganti bunga. Iya. Aduh, benar-benar deh kasihan muslim ini segala macam dilakukan untuk ini. Ayo ke untuk bawahnya, ayo. menutupi. Saya baca ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebijakan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, ini rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Mana amalnya? Mana amalnya? Amalnya mana? Nah, Pak buah-buahan sampai rojanon. Bahasa Arabnya apa itu? Berbuat kebajikan ya. Berbuat kebajikan ya, bukan apa amal artinya? ya. Bahasa Arabnya, bahasa Arab. Iya. Oh, bahasa Kan Arabnya wabashiril apa? ladzina amanu amilu sholihati itu bahasa Arabnya itu. Ini makanya Baca baca latinnya mana? ini Pak Al-Ayubi, kalau berbuat kebajikan itu orang Buddha juga berbuat kebajikan lebih banyak daripada lu. Mereka nggak pernah ngebom gereja, Pak. semut aja nggak dipijak Mereka loh nggak pernah sama bunuh mereka. diri, Pak. Iya, bahkan mereka nggak Semut pernah aja nggak makan. dipijak loh. Ya, itu, Nggak Bu. pernah makan Yang gua ambil binatang. Mereka sholihatnya melakukan itu loh. kebajikan. Iya, Apa? Buddha juga bikin itu kebajikan. Iya. Kalau Buddha juga kebajikan begini. itu kalau banyak, Buddha- Pak. Orang ateis juga bisa baik. Wah, orang ateis lebih lagi humanisnya mereka tinggi. Karena mereka mempercayai humanis doang. Iya kan disebutkan harus beriman juga, Bu. Kan itu ada dua syaratnya di ayat ini kan. Mm-mm. Iman dan amal soleh itu. Iya, mereka juga beriman. Iman kepada Kalau orang agamanya, ateis, keyakinannya. kalau orang ateis, Kan di ayat hukum ini yang mereka disebutkan harus pakai ada iman dan amal lebih soleh, mulia Bu. loh. Bukan Orang hanya ateis itu amal. dia punya hukum lebih Rasul mulia loh. saja. Mereka pakai golden rules loh. Dalam hidup mereka orang ateis itu dia pakai Iya. golden rules. Jadi hukum mereka tuh lebih mulia loh daripada hukum yang diajarkan Nabi. Iman mereka juga punya iman sendiri kepada kepahaman mereka. Yang apa yang Iya, mereka mereka tidak- yakinin golden rule-nya Iya. mereka. Golden rule ini seperti ini, mereka tidak akan menyakiti kalau tidak akan menyakiti karena dia juga nggak mau menyakiti gitu. Itu yang Jadi mereka bukan itu. yakini. Iya. Nah, itu yang mereka pegang. Dan Katanya- seperti ajaran katanya- ini, bunuh Iya. di mana ketemu mereka. Iya, enggak ada Wah, bunuh-bunuhan.
nggak ada bunuh-bunuhan. Di barbecue, aduh takut deh ayah kalau di barbecue. Iya. Kalau Murtadin katanya di barbecue, aduh dipanggang sampai gosong, atau dimakan. Orang-orang Buddha juga itu berbuat kebajikan itu. Oh, ini ada takdir lebih serem lagi, lebih kasihan lagi loh. Bayi aja sudah ditentukan. Padahal Masuk iman neraka. katanya sebesar biji sesawi aja, ya kan? Kalau di Muslim sebejar biji sawi gitu dalam hati. Iya, orang Arab biji kenal sawi. Biji sawi nggak? Orang Arab Ah, kenal biji biji- sawi nggak? Nggak Nggak ada kenal, sawi mereka kali, itu dedek kali. nggak ada sawi di sana. Biji korma yang ada, biji korma. Biji korma yang ada. Asal-asalan loh. Ketahuan asal-asalan loh. Sawi nggak ada di Arab. Iya, itu pasti tuh apa ngambil dari Alkitab. Nggak ada di Arab tuh sawi, adanya biji korma. Iya. Dia salah itu kali, salah terka sesawi, dia pikir oh itu biji sawi. Bagus ini bagus Enggak, waktu menyalin si Said bin Tabit kan belajar bahasa Syria dan Ibrani waktu nyalin, keliru dia. Kok salin aja tuh Keliru, asal dia, langsung biji sawi udah. Terus kalau kurangnya tambahin aja puisi-puisi, itu puisi membelah bulan dan sebagainya. Itu kan tinggal tambahin aja. Kata Muhammad, kalau kamu ada yang bagian Quran yang Kalau hilang, Yubi jaringannya menyuruh putus-putus ya. Ibn Abbas mengisi dengan puisi. Iya, dia begitu Pantesan kalau di Quran penuh set. dengan puisi ya. Iya. Jadi kalau masuk surga ditentukan, Putus lagi. amal dan perbuatan itu nggak perlu ditimbang berarti ya. Untuk apa timbangannya? Itu Iya, sudah. orang yang menyelamatkan kok. Iya. Nggak menyelamatkan kok, ngapain tuh Allah bawa timbangan? Iya, udah ada takdirnya loh mereka itu loh. Iya, jadi amal dan kan perbuatan di itu buat apa ditimbang? Udah ditulis Ada hadisnya tentang takdir. di mana? Di Al-Kalam ya, udah ditulis semuanya ya, takdirnya ya. Jadi nggak Iya. perlu lagi. Sudah capek-capek. ditentukan yang masuk neraka siapa, masuk surga siapa di dalam hadis. Kata teman-teman Muslim itu emang sih udah ditentukan, tapi kita sebagai Muslim harus apa katanya mereka ya, harus mawas diri, bahasa Arabnya mereka itu apa saya lupa, tawakal gitu, harus tawakal. Nah tawakal juga kalau tetap masuk neraka buat apa? Tawadu, buah desa. Aku nggak tahu itu tawakal atau tawadu. Yang Pokoknya pasti ya gitulah. semuanya menghampiri neraka, itu sudah nggak bisa dipungkiri, itu sudah Kan tadi- diberikan harus Iya, mendatangi menghampiri neraka. mendatangi Di ayat itu neraka. kan disebutkan harus ada iman dan amal soleh itu Bu Sofi. Jadi tidak cukup dengan hanya melakukan kebajikan saja. Syaratnya itu Coba, harus ada Tapi dua. kamu kalau beriman ke Tuhan yang salah, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Ya kan menurut Bu Sofi Tuhannya salah. Menurut kami kan Tuhan yang benar Bu. Loh, Gimana? sekarang aku tanya. Gimana kalau mengetahui Tuhan yang benar? Yesus itu. Apa- Iya, Bukan, maksudnya kan ngomong Tuhan- kalau Tuhan orang kalau itu kan mengajarkan perspektif nih filosofi, Al-Ayubi, bukan perspektif aku tanya kami. ya. Al-Ayubi, gua tanya ya. Tuhan Yesus yang kau aku itu. Yesus tuh ngomong gini, kalau ada orang yang mengajarkan kawin mengawinkan di surga itu ajaran sesat. Nah, kalau lu malah bukan kawin mengawinkan, banyak pula kau kawin di sono. Ya terus. Iya, 70 tahun. Itu kan dari sisi keimanan Bu Sofi, bukan keimanan Iya. kamu. Bu. Jadi kamu Al-Ayubi imanmu Tuhan yang benar itu yang Tuhan yang suka salah ya, bikin kesalahan. Saya nggak Pak bilang Yubi, begitu. Pak Yubi. Ya buktinya coba yang bilang itu madu keluar dari perut, dari kotoran feses, Iya. salah apa benar? Itu kita harus Yang- baca teks Arabnya yang itu bilang artinya arti yang sebenarnya apa Bu? Itu yang tulang subi itu aja artinya udah ada, udah diterjemahkan oleh penafsir-penafsirmu. Tulang Ya, kalau subi tentang- laki-laki dan tulang dada perempuan. Ayo. Al-Yubi, Ya, kalau tentang Al-Yubi, ya gimana? Al-Yubi Ya, kalau lahir. Nah, kalau tentang itu enggak kita dengerin dulu Pak Otak Lontong. Kalau tentang itu kenapa Pak? Kalau tentang itu kan Benar. saya sudah pernah jawab. Saya kurang tahu Bu, belum pernah pelajari gitu, belum pernah. Pakai logika aja udah ketahuan itu salah Al-Ayubi. Bukan, saya harus periksa tafsirnya dulu Bu, tafsir Lah kemudian tafsirnya perlu kita tunjukin ke kamu original sekarang. teksnya gitu. Tafsirnya ada loh. Di antara tulang subi laki-laki dan tulang dada perempuan.
Aduh. Iya. Itu. Masa sperma keluar atau di situ? mungkin yang dimaksud di antara tulang itu maksudnya janinnya itu, Bu. Lo janinnya di awang-awang, Pak. Tulang subi laki-laki dan Janinnya tulang di antara subi tulang tulang dada. Tulang dada Makanya. perempuan. Gua ada Bawah, sah, bawah. makanya tengok dulu teks aslinya bahasa Arab sekarang apa bahasa Arab gundul. Itu mesti dijelarkan dulu. Nah, yang dimaksud dia situ air mani itu keluar dari situ. Yang dimaksud Quran itu. Di situ air perempuan. mani. Ayo, B. Perempuan Kamu Butuh, aku ada sah, aku ada sah. Perempuan ada air mani ya, perempuan? Nggak ada. Gua rasa perempuan Nggak ada. Macam mana perempuan ada? Macam mana pula Nggak perempuan ada ada. air mani? Okey, soalan kedua. Perempuan ada sperma tak? Nggak ada. Aduh. Apa beza sperma dengan air mani? Apa beza sperma dengan air mani? Gua rasa Air kita tengok gua sperma rasa itu air mani juga, Pak. Bapak mau coba cek kitab Bapak. Ayat berapa? Ayat berapa? Kasih biar aku tunjukin. Dulu vaksinnya lengkap apa enggak tuh ya? Aduh. Ayo, kasih ayatnya. Ayat berapa? Aduh, ada Diamlah. Orang tu cakap. Ayat berapa? Cakap. Ayat berapa? perempuan Anas? ini. Ayat berapa? Biar kita tunjukin kamu. Kalau bisa Jadi nggak usah share dulu lah, Bu. Itu Bu Adasa. Enggak, soalnya ini ngeyelan mau Pak tahu terus, Anas. Ngeyelan Pak Anas sudah mau di perempuan punya sperma enggak? Air mani enggak? Ya orang udah di situ di kitabmu dibilang sama. Dodo. Kemarin Sedikit aja juga nih, sebelum ke Pak Yubi. malaikat Pak Yubi. Halo. Iya, Pak Yubi. gimana? Pak Yubi, kalau lahir itu kita nggak bisa milih, Pak Yubi. Kalau untuk lahir kita mau di mana, di keluarga mana, kita nggak bisa milih kalau lahir. Tapi kalau untuk Iya, sukses, betul. berhasil, itu pilihan loh, Pak. Terus? Pak Yubi. Jadi ini pilihan kita Iya, betul, antara Pak. keselamatan itu, kebenaran itu tuh pilihan loh. Makanya- bukan nggak ada Iya. pilihan, bukan takdir loh. Cuma lahir di mana, Iya, gini, di keluarga apa, di mana itu bukan pilihan. Tapi masa depan itu pilihan. Bisa kita tentukan. Kita mau jalan kiri atau jalan kanan. Kira-kira gitu. Iya, betul, Pak Pak. Ayubi. Sekarang ini Misal kalau semuanya kita, sudah kalau kita dibukakan. lagi duduk, Semuanya iya, sudah gini, Pak. dibukakan. Tinggal Pak Ayubi aja kalau memang mau membukanya dengan melogik, dengan hati yang dibuka, pasti kebenaran itu pasti Pak Ayubi terima. Seperti tadi pertanyaannya Bu Sofiatul. Emangnya kalau cuma hanya membagi ini, keselamatan itu kekal loh. Kalau salah milih itu udah kekal, Pak. Kalau salah milih itu ya udah neraka kekal, neraka abadi. Jadi udah ini, jadi sekarang inilah pilihan. Tinggal Pak Ayubi buka, bandingkan. Apa yang disampaikan teman-teman di sini, Pak Ayubi coba mulai cari, gali sumbernya, gali, lihat Iya. perbedaannya Iya, apa, bagaimana. Pasti Pak Ayubi akan menemukan kebenaran, karena kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam hidup ini, Pak Ayubi. Kalau kendaraan, rumah bisa Pak Ayubi pertaruhkan, nggak apa-apa. Ini keselamatan loh, ini antara hidup mati yang kekal. Ya gini Pak, semisal kalau kita di dunia ya, kita ingin meraih suatu posisi yang tinggi, yang sukses, kan kita juga harus dengan jalan berusaha Pak. Nah konsep dalam Ya, Islam juga sekarang ini kan sudah zamannya keterbukaan, tidak ada lagi yang Bukan, ditutupi maksud dengan saya gini zaman loh, Pak. internet. Belajar Pak, buka pikiran Kalau taruh kita sendiri mau- nih. Kita kalau kita mau jangan compare ya. pakai hati yang apa, kita buka hati kita coba menerima, kita coba belajar, kita coba gali. Benar nggak kata kawan-kawan di sini? Nah itu kan keputusan tinggal kita yang nentukan, Pak Ayubi. Menurut saya Jadi gini Pak, keselamatan itu di tangan Anda loh, Pak Ayubi. Keselamatan Allah Pak sama Ayubi semua di tangan Pak Pak Ayubi. Alibi, aku tanya dulu. Kamu percaya surga yang diceritakan di dalam Islam? Kamu percaya itu? ya percaya. Emang apa masalahnya Bu? Yang dengan Vaksinnya memang pada 72 nggak lengkap ini bidadarinya, Pak kayaknya. Enggak, saya tanya dulu, emang apa Vaksinnya masalahnya? palsu ini kayaknya. Iya, saya tanya apa masalahnya memang. Coba ceritakan dulu. Surga yang akan kamu datangi nanti, gitu kayak apa? Kemarin Pak Anas mengatakan nanti pada waktu di surga gigi kita itu sebesar bukit Uhud. Kutanya nanti. Kalau itu salah sih Kutanya sebenarnya sama itu kamu Al Ayubi, kamu percaya enggak gigimu nanti sebesar bukit Uhud? Percaya kamu? salah itu Bu, salah. Loh, Jadi kok salah?
Iya, Tuh, sebentar ya. itu ada hadis yang menyatakan gigimu itu nanti sebesar begitu. Gigimu tuh sebesar begitu, lah mulutmu tuh sebesar apa? Itu penghuni neraka, Bu. Itu penghuni neraka yang disebutkan giginya sebesar bukit itu Uhud, itu penghuni neraka. Sementara kalau penghuni surga itu tingginya itu seperti Nabi Adam 30 meter. Makanya saya luruskan dulu di sini. Coba saja buka hadisnya. Itu pasti menceritakan penghuni neraka itu, bukan penghuni surga. Tinggimu akan sebesar Nabi Adam. Tingginya Iya, berapa? iya. Nabi Adam. Ya 30 hasta itu. Semuanya nanti sama rata tingginya segitu, Bu. Kamu, ada anak laki-laki kok. Tingginya Ada anak. segitu. Enggak, Bu, katanya itu semuanya ada begitu. dalilnya, Ada Bu. anak laki-laki loh di situ, Alayubi. Ada anak kecil-kecil, anak laki-laki. Ada Bahkan baby loh, umurnya lah. ada baby yang langsung 1 Umurnya jam juga sudah bisa ini terus loh. keluar. Ada baby loh 1 jam doang. Ada baby Iya. loh di sana loh. Ada anak laki-laki Ini yang loh. melayani. Anak Umur laki-laki berapa? yang melayani. Umur berapapun Umur. kita meninggal, di sana itu dibangkitkannya lagi usianya itu sama, Bu. Sekitar 30-an gitu, sama semua. Terus kamu akan ereksi 70 tahun di surga. Itu kamu percaya? Ya Bu Sofi kan Dilayani nggak oleh anak percaya. laki-laki. Bu Sofi Apa percaya nggak? bocah Saya tanya, kecil ini? Itu memang saya nggak tanya ada. dulu. Alanti, Ya. bukan tidak percaya. Itu tidak ada. Itu surga hoax, hayalan. Sekarang yang aku Ya, tanya kamu. kalau gitu Kamu ngapain percaya dibahas? kamu? Bu? Kan Bu Sofi Loh, aku nggak tanya percaya, kamu. ngapain dibahas? Aku tanya kamu, kalau kami sudah mendapatkan roh kudus. Roh Bu kudus Sofi adalah kan berarti jaminan membahas keselamatan. sesuatu yang tidak ada. Ini loh maksudnya Bu Sofi Pak Yubi, membahas coba sesuatu bandingkan yang gitu tidak loh. Coba ini maksudnya Ini Pak Yubi vaksinnya udah dalam. dengan Kamu logik iki kok. gitu loh, dengan logika, dengan hati yang terbuka, bandingkan cara penerangan surga yang Pak Ayubi imani sekarang dengan teman-teman sampaikan. Pak Ayubi bandingkan mana yang lebih logik gitu loh. Mana yang sebenarnya surga yang katanya maha suci itu. Apa kesucian atau kekudusan surga? Kalau kesibukan lelakinya, aduh, malu aku nyampaikannya. Itu kan otoritas Tuhan, Pak. Dia menciptakan aturan di surga seperti itu ya. Apa hak kita sebagai manusia untuk mungkin seorang Bagaimana Tuhan yang mungkin maha itu kudus, berasal maha dari suci. Tuhan? Al-Ayubi. Itu yang maha suci kok membuat surganya kotor begitu, seperti rumah-rumah. Aduh, Rumah ini Al-Ayubi. kompleks. Rumah bordir. Vaksin loh ini. Coba deh. Coba deh dengan cara berpikir yang Alayubi. benar. Masa surga kayak rumah Ayo, bordir. Dia Yudi. memiliki otoritas untuk melakukan Otoritas. apapun. Bingung aku nengok dan Bapak Ayubi. Al-Ayubi. Semua Aku otoritas tanya. Tuhan. Begini, Otoritas surga Tuhan Kristen semua. bagaimana? Pak Tulus, Surga silakan. Kristen itu bagaimana? Enggak, yang bingung Pak Bu Sofi, yang bingung kalau Islam ini semua dibilang otoritas Tuhan. Iya, gimana? Giliran Tuhan jadi manusia itu jadi otoritas manusia. Manusia menolak keotoritasan Tuhan. Saya ada soalan. Ya kan, kalau surga kayak begitu otoritas Tuhan. Nah, aku tanya. Surga Kristen Di dalam bagaimana? Ni Quran setelah kita tuh. hari gereja kan, Dan- sekolah minggu. Apa surga Kristen bagaimana? Surga Kristen tu bagaimana? Cuba cerita, aku nak tahu juga ni. Surga Cuba cerita. Kristian. Nah, sebentar. Di dalam Menguji Quran terus. itu, Malaikat, Sebentar. malaikat. Al-Ayubi, aku tanya ya. Kamu percaya kamu ereksi 70 tahun di surga? Enggak, sebentar Pak, panas sebentar. Sebentar panas Panas sebentar. aku Bu Sofi. Gini aja. Saya tanya balik. Wong aku nanya, kamu tanya balik gitu. Kamu jawab dulu. Kamu ereksi 70 tahun itu loh, kamu percaya apa enggak? Sebentar, Bu Tanya Sofi, ini. saya tanya satu dulu boleh? Tanya. Ya, saya tanya satu dulu boleh gantian gitu. Boleh kan? Tanya deh. Saya Boleh. tanya sekali aja. Ya. Boleh. Enggak. Saya mau nanya Oh, gini. enggak. Kenapa definisi surga itu harus selalu sesuai dengan idealisme kita? Kenapa gitu? Kenapa harus sesuai dengan Idealisme kita. Begini ya. Bukan idealisme. Iya, itu kan seolah kita protes kan? Logikanya Karena tidak sesuai gimana? idealisme kita. Bukan logika. Ya itu sama aja kamu Pak. gimana? Sama aja. Idealisme dengan logika itu sama aja Pak. Kenapa harus Iya. melalui logika You kita pakai gitu? logika nggak? You pakai logika nggak? Logika kamu gimana? Iya. Apa mungkin Itu di kan dalam berarti surga itu ada 72 bidadari dan kerjaan kamu sibuk memecahkan Boleh jadi. Tuhan nak buat apa Allah? Boleh. Ini logika. Boleh. Bukan jadi manusia, itu logika tu.
Tuhan jadi manusia tuh. Enggak, logik. Pak Anas kalau Ya, ngomong ya. logik masuk akal. Segala sesuatu Kalau ke yang Kristen ada- nggak masuk akal logiknya. Tunggu sebentar, aku tanya dulu. Pak Layubi kalau umpanya ada di sana, Pak Layubi boleh nggak keluarin spermanya Pak Layubi? Iya, masalahnya apa gitu saja langsung saya Nggak, tanya. aku Langsung pertanyaan aja, juga, apa masalahnya? Pak. Masalahnya Pertanyaan itu saya, Pak menjijikkan. Udah selesai. Udah, Menjijikkan, kalau Ya, karena, umpamanya karena, boleh. karena kita menerapkan Memang standar menjijikkan kita di kok. situ. Kalau ibu-ibu Memang paling- Karena kita menjijikkan menerapkan kok. standar kita di ibu-ibu situ. melihat ini sesuatu Ya, yang karena kita menerapkan standar kita di situ. jangankan Sekarang Tuhan Pak Ayub. Memang Lebih. jijik, standar kita aja jadi lebih baik dari standar Tuhan. Yang bener aja. Standar Yang- ibu yang- Gua dasar. itu aja. Gua dasar ada anak belum? Adanya. Kawin belum? Gua dasar. Lagi standarnya Allah. Gua dasar. Yang menjijikan Nggak usah itu. tahu. Nih, Nggak usah tahu. sebentar saya jawab Pak- dulu. Saya Pak jawab Anas, dulu. Apa yang yang menjijikan jijik? itu Buat kehendak orang tahu. Ini lulusan dari sana ini. Saya lulusan dari sana ya. Umpamanya situ, kalau boleh mengeluarkan sperma di sana, berarti kamu nggak usah mandi junub. Itu mandi junub itu untuk menyucikan kamu. Ngerti Nah, nggak? itu kan di dunia. Gini. Itu. Gimana sih? Nah, jangan Pokoknya pikirkan yang, sama yang, di dunia yang dengan jahat di dunia Beza. di surga jadi baik, kawan-kawan. Logikanya begitu, moralnya Di begitu. sana saja tidak ada ingus, tidak ada ludah, tidak ada berak. Kira-kira di sono ada nggak? Aduh. Ada Pak. Kan bisa keluar bayi dalam waktu 1 jam. Kan dalam bisa Itu lah. Kalau tak ada masalah. Kalau ingin memuji terus lama-lamanya, teruskanlah. Apa masalah? Yang masalahnya panas. Yang masalahnya di dunia ini seks bebas dilarang. Kenapa di surga dibebaskan? Betul. Itu manusia. Itulah ujian. Manusia aja udah berpikir Ujian seperti itu. Masa ini. Tuhan nggak bisa? Jadi gini, Dunia mereka ini mau adalah bilang, ujian. Kan sudah beda mereka alam mau itu. bilang udah nggak ada moral gitu, udah nggak moral. Oh, Nggak ada lagi sudah gunanya kamu nggak ada moral. moralnya ya. Oh, moral sudah kamu yang nggak ada moralnya sudah ya. apa namanya istilahnya moral yang sudah diperkenankan Allah gitu. Jadi apa ya? Iya. Betul. Maksudnya begini. Nah. Sudah pernah Coba gini, Panas. Perpuluhan kan pergi gereja Panas. kan dalam Enggak. Nggak ada. Kamu mau perpuluhan 100 juga nggak Apa yang ada. nikmatnya? Nggak bisa buat kamu Apa masuk nikmatnya? surga. Enggak Benar. Ya, uang perpuluhan tidak membawa kamu ke surga. Uang perpuluhan itu balasannya di bumi, berkatnya di bumi. Oh, itu nggak ada Pemikir hubungan. boleh Tapi tanya apa? nggak, pemikir boleh tanya nggak? Kalau bisa gitu artinya Tuhan udah bisa disogok panas dengan nggak apa? mungkin nggak ada. Itu nggak ada hubungan perpuluhan. Cuma sekarang ini masalah kita lihat Palus. gambar dia bagi udara hidup kan. Oke, kita lanjut gambaran Bang. surga itu masa seperti Apalah, tempat Yubi. bordir gitu loh. Kan nggak mungkin tempat Apalah, yang maha Yubi. suci itu. Iya, yang masa dikatakan surga tempat kayak yang rumah maha bordir. suci. Apa? Iya kan, tempat maha suci itu masa dijadikan seperti ini. Yang nggak logika. Standar kita di sini gitu loh. Yang nggak logiknya Pak Yobi, semua negara melarang seks Kenapa jadi bebas. masalah itu? Tiba-tiba di surga menghalalkan seks bebas. Ini lebih hati nuraninya Itulah. negara apa di surga? Itulah Gini. ujian di Oh, dunia. ujian. Jadi Oh, gini, ya. jadi teman-teman, jadi Tadi gini. godok. Kalau yang Eropa. kalau yang saya Itu kan di pelajari, dunia, Pak. Itu kan dunia. Beda konteks, Pak, beda konteks. jadi gini, kalau yang saya pelajari ya dari orang-orang pemuja setan itu, memang pemuja setan itu nggak jauh-jauh dari harta, seks, kemudian Betul. kekuasaan. Betul. Itu pemuja setan Itu yang diharapkan pemuja setan. Jadi mereka memang menawarkan Di mana ni? seks. Di sana malah di mana? saya Di mana? dengar Di dunia ataupun di sana? Itu jelas Bu Tunggu, Adasa. tunggu. Itu kan udah jelas Itu waktu sama Tuhan dengan Yesus ini. dicobain di padang gurun itu. Ini Ya. kan triknya si iblis itu mencoba apa yang dia tawarkan sama Tuhan Yesus. Waktu itu sama Yesus sesudah puasa itu. Ini kan tentang dunia semua. Tentang semua. makanan, Iya. kekuasaan. Jadi memang ini iblis dari- itu kerjaannya di situ. Iya. Itu yang pesudah masuk Kehormatan. dulu kan? Kalau yang Kehormatan tuh di situ kalau juga. pesudah masuk tu didengar roh ke apa? Iya. Tak maksudnya ke pesudah lu, roh dulu ke apa? Atau tubuh kemuliaan? Yang masuk dulu sebelum orang lain tu.
Itu beda Roh kemuliaan itu Itu bukan konteksnya ada. beda, panas. Konteksnya beda itu panas. Konteksnya beda. Oh. Tubuh kemuliaan ya, tubuh kemuliaan dijelaskan. Tadi saya jelaskan sama Pak Anas tentang Oh, yang tubuh kemuliaan. enak-enak aja yang ambil. Gak apa-apa, kasih biarkan dijelaskan, biarkan dijelaskan. Masa mau Gimana dijelasin dong? lagi? Kan kemarin udah terang. Yang enak-enak aja dia. Ayatnya. Panas. Mana sih? Yang namanya Udah tubuh. baca ayatnya, suruh panas, jangan bahas ini lagi ya. Kita Yang udah namanya baca tubuh. ayatnya. Yang Itu kan namanya tubuh manusia. perumpamaan. Itu Oh. dari debu. Oh, kalau yang itu perumpamaan. Tuhan jadi manusia perumpamaan. Oh, Tuhan jadi manusia. Bukan Anas, dengerin Gak dulu. ada perumpamaan, Anas. Ada Gimana perumpamaan. dong? Ada yang di sini. Pesundal Nggak ada, dan bukan perumpamaan. tukang pajak itu loh. Aduh. Pesundal dan tukang pajak itu. Bukan, kan. bukan. Aku tanya, Ya, aku Pak. tanya. Al Ayubi, kamu kalau apa Gimana? berhubungan seks dengan pelacur boleh nggak? Kalau di dunia ya nggak boleh, Bu. Boleh mutar. Kalau di surga, Di surga boleh, berarti di surga boleh. oh. Kalau Oh, di dunia nggak boleh, tapi di surga boleh ya. Surga ada Gituan ya, di surga boleh ada gituan ya. Iya, Sudah aku ada apa sertifikat sampean nih? halal. Sebentar Al Ayubi, berhubungan seks dengan pelacur di dunia nggak Iya boleh, nggak di boleh, surga boleh. Bu. Nggak boleh. di surga Di boleh. surga boleh. Di surga ya nggak. Di surga ya nggak ada Wak, kelas. wak, ketawa. Kamu jawab dulu. Di surga boleh. Katanya boleh minta apa aja di Maksudnya surga. Kalau diminta pelacur kalau gimana di tuh? dunia itu, Enggak. Enggak, Kalau kamu ini- tadi ngomong maksudnya kalau berhubungan gini, seks gini, di gini. bumi nggak boleh, di surga boleh. Gini. Ini surga. Para pemirsa tertawa. Paham tak? Iki piye? Lagi piye? Ayo Maksud berpikir saya, menggunakan akal di sehat. bidadari sudah Masa ada. di bumi nggak boleh Bidadari di sudah surga ada. nggak boleh. Oh, nak pelacur lagi? Bidadari dah ada, pelacur buat apa? Jadi di surga Dah kamu habis. sama Ujian pelacur kita di itu dunia boleh? dah nah habis. itu Kata Panas. Kalau dia mintanya pelacur Panas mau sudah bilang apa? Enggak, aku Kenapa tanya mau minta logikanya pelacur Al Ayubi lagi? dulu nih. Aku tanya Bidadari sudah Al Oh, Ayubi suka-sukanya dulu. orang dong, suka-sukanya Pak. orang. Kan bukan suka-sukanya Pak Anas. Pak Anas, bedanya bidadari dengan ya, pelacur gimana, Bu, apa? satu gimana? Iya, bedanya apa Pak Anas? Ayo, Bidadari Bi. sama pelacur. Bidadari dengan pelacur. Kenapa di surga? Soalan dia Kenapa kamu kata di ini surga? apa beza bidadari dengan pesundal? Iya, apa bedanya bidadari dengan pelacur? Beda. Enggak, bidadari dengan pelacur apa bedanya coba Pak Anas? Bukan. Beza bidadari dengan pesundal. Masuk soalan Al dia. Ayubi itu kamu tahu nggak Tanya artinya itu. urban atroba? Kamu tahu nggak artinya bidadari urban atroba yang diberikan Allah tuh kamu tahu artinya nggak? Aku sudah bikin video tentang urban atroba. Ya, ya, Tahu artinya? ya apa emang artinya apa, Bu? Ya, apa Pelacur. emang? Nggak tahu. Pelacur. Terus? Pelacur sama pesundal itu Iya, terus beda apa? Pak Terus- Anas. terus Beda kenapa? Pak Anas. Jadi aku tanya, kamu di bumi nggak boleh sama pelacur, di surga boleh? Malah dikasih pelacur gitu sama Allah. Yuhu. Yuhu. Aduh, cuba beza. Aku tak minum pelacur kapan dengan dulu. Ya, bidadari. apa masalah? Aduh. Saya tanya Apa masalahnya? Itu kan begitu. Kamu tahu nggak artinya Walaupun dia urban masalah. atroba? Kamu tahu nggak urban atroba artinya apa? Sesuai dengan tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibn Katsir. Kamu tahu arti urban atroba? Oh. Ngeri kali lah. Biar aku tak ngambil kabel sama spiritus dulu. Pusing jadinya. Nah. Apa soalan dia? Kan saya sudah Al jarang jadi Ayubi, nggak tahu. Nah, begini, kamu tahu teruskan nggak artinya saja. urban atroba sesuai dengan tafsir Al-Jalalain dengan tafsir Ibn Katsir. Kamu tahu nggak artinya apa? Oh. Pesundal. Tidak tahu, maksudnya. tidak tahu. Artinya pelacur, urban atroba itu. Pesundal. Maksudnya pesundal. Ya mau Panas pesundal, jadi mau pelacur, mau pesundal. sundal, mau sundal bolong, mau sundal nggak bolong. Pesundal itu bisa pesundal laki, bisa pesundal Pesundal. perempuan, Pak Anas. Pesundal kan masuk dulu Pesundal ke bisa surga. bisa Pesundal. lelaki, Masuk bisa dulu. perempuan. Nah Pesundal. sekarang aku Tapi tanya, kalau kenapa perempuan- Allah mau memberikan Oh. pesundal dan pelacur di Pesundal surga? masuk. Oh. Iya, kan pesundal masuk dulu sebelum orang lain. Betul kan?
Apa masalah? Apa masalah di situ? Oh, jadi kalian akan berzinah di surga dengan para pelacur. Jadi Allah akan memberikan pelacur-pelacur di surga. Oh, Panas beza. ini mau coba bawa Bidadari itu yang pesundal masuk surga dulu. Ya, Itu lagi ditanya. Ya, masuk dulu. Kan udah dijawab tempo hari, Pak Anas sudah dijawab lengkap dengan ininya, masih dibawa dua pesundal yang bertobat. Siapa Itu jawabannya punya gampang. maksud Itu dia? kan dia sedang menyindir orang-orang Iya, agama. Itu akan masuk. gampang. Kalau dia nggak ngerti ayat itu berarti memang bodoh. Udah dijelasin. Pak. Yang bodoh. Yang bodoh. Itu pesundal yang bertobat dan menerima Yesus itu. Coba baca lengkap ayatnya. Tempo hari udah Yang dipotong-potong Anas. Iya. Dia itu pesundal yang bertobat dan terima Yesus. Iya. Dia bertobat, tidak diulang lagi itu perbuatan itu. Mengapa Semua manusia Allah memberikan pelacur-pelacur? panas, panas, semua manusia juga pesundal dulunya sebelum mengenal Tuhan. Percaya nggak? Kenapa harus diberikan 72? Siapa pesundal? Kenapa harus 72? Siapa pesundal? Panas juga pesundal. Panas juga pesundal kalau belum mengenal Tuhan. Agama mana yang banyak pesundal lo? Agama mana? Di mana? Di Eropa ke? Di mana? Di pesundal tuh banyak. Di dunia ini banyak. Pak Anas mungkin harus Oh, lebih tadi. mengerti. Mana? Di pesundal itu apa, Pak? Gua ada Iya. Ayubi minta dinaikin tuh. Oh, maknanya pesundal dengan bidadari itu mana yang lagi baik? Pesundal. Pesundal dengan bidadari mana lagi baik? Sebentar, Pak Anas. Pesundal, oke. Tidak kata pesundal. Siapa? Uruban atroba itu artinya pelacur. Bidadari yang diberikan Allah yang namanya uruban atroba itu pelacur. Kamu baca tafsir Al-Jalalain, kamu baca tafsir Ibn Katsir. Saya sudah bikin videonya. Oh, oke. Jadi nggak ada Ayubi, boleh saya Bentar, aku tanya Al-Ayubi. Ya, Ya, kamu mengatakan saya tanggapi kamu dulu, boleh boleh. berhubungan seks dengan pelacur di surga. ya gini. Jadi kebenaran itu adalah standar dan otoritas Tuhan, bukan apa maunya kita gitu, Bu. Bukan, gini loh. Berarti firman Tuhanmu itu tidak kekal. Kamu mudeng tidak? Kamu itu diberikan Bukan. perintah jangan berzina. Nah di surga kok boleh berzina? Ya, Kamu itu kan diberikan di perintah dunia, Bu. jangan Belajar mabuk. konteks. Lah di surga kok malah ada sungai arak. Kamu diberikan Makanya kenapa ini jadi masalah buat Bu Sofi itu, karena Bu Sofi itu bukan memakai masalah standar Bu buat Sofi. saya nggak ada masalah. Masalah Iya, persoalan itu maksud buat saya. lu. Kalau Bukan buat masalah saya dengan Bu nggak ada Sofi. masalah lah. Pak Yubi, tapi ini Otoritas. masalah moral. Enggak, ini kita berbicara masalah moral nih. Moral seorang moral Allah. itu Moral seorang moral itu Allah berarti kan yang standar manusia Anda, kan, aja Pak, sudah begitu sudah kan? bisa melihat. Ini bukan moral manusia yang ini, manusia aja tidak bisa menerimanya secara manusia normal. Jadi Yubi, seperti itu. saya Ini tentang moral. bagi penjelasan Tentang moral Allah. kita takkan dapat kesimpulan Iya, sebab itu kita kan berbeza otoritas daripada Tuhan, segi itu kan kita tentang punya maunya Tuhan gitu, bukan tentang maunya kita ini. mereka tak boleh beza ada dunia dengan akhirat bagi mereka tak boleh bezakan ujian dunia dengan akhirat mereka tak boleh bezakan. Kita bisa bezakan maksudnya? kalau ada Kalau sekarang kita Tuhan memang saya, Tuhan, Tuhan siapa? Iya. Tuhan saya kehidupan seperti itu, saya langsung kabur. Saya nggak akan mau menerima karena saya anggap bukan Tuhan. dunia Moral adalah seperti ujian, itu. kan? Udah jelas saya juga Tuhan setuju, dengan Bang. moral gini mana mungkin bisa kita terima. Iya. Pakai logika. Benar, Bang. Kalau sekarang Saya ada setuju, tawaran Bang. ke saya dengan ajaran yang Gini, seperti gini. ini, pasti udah saya kabur dulu. Nggak mungkin saya bisa menerima lagi. Berbeza Karena kita adalah moral itu udah berbeza jelas. Benar, Bang. umat Kristian Iya kan. umat Kristian Ini kan tak tahu benar, Bang. standar moral manusia Dunia aja, akhirat. nggak usah pakai standar Betul, moral Bang. malaikat. Moral Iya, manusia aja nggak bisa betul. terima kok. Macam mana mau kita bisa Betul, terima? betul. Ini aja standar moralnya. Masa yang seperti itu kita anggap Allah atau Tuhan kita? Standar moral aja, Pak. Iya benar. Karena gini Bang, iya karena panas moral kita itu akan hilang. Gak mungkin kita saat kita bapak dengan anak melakukan itu sama-sama di surga. Gimana perasaan kita? Sebentar ya. Dari standar itu aja kita nggak bisa. Jadi kalau mau dibilang alasan itu kan sudah kehendak Tuhan, udah kehendak Allah. Dia langsung tahu Allahnya kok punya moral standar moral yang seperti ini kan sudah jelas. Ya, ngapain lagi kita harus ikutin Allah yang punya standar moral? Ya itulah otoritas Tuhan masalahnya, Pak. Di surga muslim itu suci nggak? Ya gimana? Surga muslim suci nggak? Di surga muslim suci nggak? Jangan mimpi, surga muslim suci. Bagus kan aku Saya tidak bilang Buat mereka itu suci. sesuai
pendeskripsian yang ada buat dalam mereka Al-Quran dan itu hadis saja seperti apa suci. Dulu. Saya mau ngomong dulu. Suci. Buat mereka Suci. itu pun udah suci selama itu dari Suci. Allah. Meskipun mau dibilang tokai rasa coklat juga suci. Yang penting udah dari Allah. Tahu nggak kamu di dalam surga itu ada siapa? Sekarang pertanyaannya Bang, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Di surga itu yang berlaku. Di dalam jin itu surga ada itu ada jin. Jin kan Bayangkan, mukanya Bos. serem-serem ya. Gua nggak mau ke surganya Muslim. Serem. Iya, kalau ada tawaran. Betul. Duduk di neraka dia. Betul. Jadi paham bakar neraka. Berarti surga muslim. Bakar neraka. Sekarang saya Ini hadisnya Allah mengampuni dosa pelacur karena memberi minum anjing. Hantu-hantu. Gua serem. Gua soalnya udah pernah lihat hantu, udah pernah lihat jin. Gua nggak berani. Bu Sofi, Ini hadis Bu Sofi. Muslim, beri minum anjing dosa pelacur Jinnya kan- diampuni. Ini. Jinnya kan udah bertobat Bu Sofi. biar bertobat. menurut Bu Sofi, Coba misalnya saya di share screen hadisnya itu di menurut private Islam chat itu tuh. apa? Oh, Menurut Bu mereka. Sofi Ayubi. Dosa pelacur diampuni hanya gara-gara memberi minum anjing. Oh iya, kita udah Bentar, nggak bahas. dengar. definisi jin menurut Islam itu apa? Pak Ayubi. Jin Jin apa itu? menurut Islam itu apa? Pak Ayubi. Apa Definisi jin, pengertian jin, Jin itu roh najis. Anak pengertian iblis. Jin itu roh menurut najis. Islam, menurut pandangan Islam apa? Oh ya. Coba menurut pandangan Islam kamu kan berteman. Jin adalah keturunan iblis. Kan dulu. Menurut pandangan Saya perjelas. Islam, tidak seorang pun dari kamu kecuali kamu temankan, yaitu jin yang mengikutimu. Jin adalah keturunan Itu menurut iblis. pandangan Islam apa, saya tanya? Sobat lu. Sobat yang Salah. setia. Halo, Sebagai Tuhan. kepompong Kalau Tuhan digendong. kupu sama jin. Salah, kalau di Islam bukan seperti Tuhan digendong iblis gimana? Kalau Tuhan digendong iblis. Loh, Nggak ada pernah itu kan jin digendong karim, iblis. jin sobatmu. Mana ayatnya Tuhan yang digendong setia iblis? Mana bagai ayatnya Tuhan kepompong digendong iblis? kupu-kupu. Tuhan digendong iblis. Mana ayatnya Harus Tuhan itu digendong katanya iblis? ya. Mana ayatnya? Harus Ya itu itu dipindahkan, itu diteleport itu bukan Keluarkan digendong, ayatnya. itu Kau diteleport. banyak cakap kau baca. Oh Tuhan Jangan banyak cakap kau. iblis. Tuhan itu boleh. Jangan Apa banyak kau? cakap Apa kau? Tunjukkan ayatnya. Tuhan coba iblis. Mana akal kau mana? Ah, Akal kau si mana? anak Jadi si anak manusia. dari tadi Iblis, Yesus apa Tuhan? Bukan, itu tempat- asumsi Ya, aja. ya. Yesus usir iblis, Anas. Yesus Anas. mengusir iblis. Jangan Ya, lain Nabi dulu, kau yang lain bisa dulu. mengusir Yang lain iblis. dulu. Nabi kau bisa mengusir iblis. Jangan anak. ribut Apa? jangan ribut Hai Jangan anak, bikin ribut. gunakan akal kau. Makhluk mana yang memilih orang, Tunggu, pembunuh tunggu, perampok, tunggu. Ini, perkosa? ini. Hah? Kau siapa? Apa kau? Udah, dua-dua diturunin. Minum dulu dua-dua. Minum air. Turunkan dulu Bu Adasa, minumkan air soda. Nah, kita baca Kasih dulu Coca-Cola. Baca dulu hadisnya. Knalpotnya racing. Ini kita baca hadisnya. Jangan kasih iklan udah Coca-Cola usah dulu. emosi. Ya ya, Pak Nggak Lontong usah coba bisa dibaca emosi. nih. Nih Nah, kawan-kawan kita- gak usah gini sudah baca saya apa masalahnya? gini Ya, saya sudah baca teman-teman. apa masalahnya. Tunggu Apa masalahnya, tunggu. Pak? Ya, otak lontong dulu biar yang Tunggu, Masalahnya nggak Saya- ada. Masalahnya ya lu. Tunggu dulu, saya ngomong dulu ya. Teman-teman janganlah teriak-teriak, janganlah apa sih namanya emosi kayak Iya. kayak marahin anak-anak, enggak Betul. itu, enggak Kita cocok. dengan hati tenang Iya. aja. Jangan kebawa emosi. Iya. Kita Ya, oke. kita ambil air sejuk, Oke. air Iya. sejuk lagi. Tapi Kalau kita main logik, kita main logik karena Pak Mikir, seduh dulu kopinya Pak Mikir. Pak Mikir, nanti seduh kau dulu masuk kopinya. ke tempat salata ya. Aku layani kau. One by one. Seduh dulu kopinya, seduh. Nanti Udah, Pak. Udah, Pak. bentar lagi buka buku. Aku open semua tempat Udahlah. nanti kau ya. Di tempat Pak Bombo ya. Pak. Udah, Pak. Dari busuk-busuknya ya. Minum air. Bu Adasa, turunkan dulu Bu Adasa. Enggak seru nih. Bu Adasa, turunkan dulu. Ambil dulu sama Mbak Amel. Minum obat darah tinggi, minum obat Enggak darah seru tinggi. nih. Ini enggak Minum jadi obat nih darah nanti tinggi kita dulu. baca. Ini baca dulu Amokfilin, nih. minum amokfilin. Kita orang dewasa yang berdiskusi bahkan anak-anak. Jadi diskusi yang baik. Itu kita kan udah pada dewasa semua, orang tua semua. Iya. Ada yang baru Mendidik yang bagus. Coba lihat linknya, ada yang baru. Coba yang lebih baik lagi. Itu di link private chat ada yang lebih bagus. Oh, iya. Nah iya, itu iya. yang baru ini. Ya. Itu yang Ada lebih dua pas. nih.
Ada 2. Iya. Yang baru Iya, ada itu 2. yang mana? Oh, Yang dua-duanya. 4163 nah ini 4163 nih. Ini. Oh Udah. ya. Saya Nah, ini gini kita dulu ya biar langsung. bisa dibaca. Apa nih? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah loh, jelas loh. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu. Ya, silakan teman-teman. Mau bicara? Nah, itu hanya karena memberi minum anjing itu dosa-dosa pelacur dihapuskan, itu nggak masuk Islam itu pelacurnya. Nggak masuk Islam tapi masuk itu diampuni gitu. Iya, diampuni. Padahal nggak masuk Islam, dia hanya memberi minum anjing. Berarti dia wanita soleh dia berarti. Iya, tapi hanya karena satu kebaikan itu kan, dosa-dosanya dihapus semua itu. Iya, kan dia bisa masuk ke pintu mana saja di surga itu. Kalau wanita Iya, soleh. betul. Padahal dia nggak masuk Islam. Iya. Kan? Berarti di luar Iya. Islam ada keselamatan kan? Betul nggak? Betul Ada nggak? keselamatan. Iya, betul. Iya, karena Kan orang bisa- ini kan orang Israel gitu loh. Kan Jadi kan bisa masuk padahal dari dia masuk Islam. kan bisa masuk dari pintu mana saja kalau wanita mata soleh. Iya, tapi kan dia non Islam Pak. Itu kan jelas orang Israel Pak. Iya kan? Dia enggak, dia masuk belum belum mengucapkan kalimat. Belum. Iya, Dia belum cuman mengucap kasih syahadat. anjing. Dia orang Israel. Dia masuk surga Kawan-kawan banyak loh yang sayang sama anjing. Banyak yang melihara anjing loh. Banyak. Iya, kalau Siapa Jibril lagi nggak sama takut sama orang anjing. Jibril takut sama anjing, Bu. Tapi bingungnya mereka melihara anjing. Nanti malaikat nggak masuk rumahnya kan, takut malaikat sama anjing. Iya, sama kawan-kawan. garu. Takut. Iya, repot begitu. Iya, sama gambar juga. Aku juga pusing loh. Kenapa Nggak rugi mereka orang itu. takut sama bawang putih? Tunggu. Kenapa mereka takut sama bawang putih, sama gambar, sama anjing? Itu kenapa itu Pak Anas? Oh, itu mungkin terpengaruh karena dongeng itu. Kan ada juga itu setan-setan katanya takut bawang putih, Dracula takut bawang putih. Itu kan dongeng itu. Oh, dongeng. Mereka nggak tahu ya? Gimana? Gambar rumah. Enggak dongeng juga loh. Dulu pernah itu waktu gue masih kecil ya. Itu ada tuyul. Itu anjingnya jeguk gitu. Nah, papa gue keluar. Itu beneran tuh. Jadi anjing itu emang bisa ngeliat roh-roh begitu. Bukan malaikat tapi ya tentu aja. Tapi tuyul. Oh, tuyul. Iya, tuyul. Pak Anas, sebentar. Gimana gambar dalam rumah? Jibril takut Nggak paham sama. ya soalan. Sebentar. Aha. Anas. Jibril takut sama Ya. gambar-gambar. 1, 2, bawang putih. 3, anjing. Iblis apa? Iblis ke malaikat? Jibril. Jibril malaikat. Oh. Emang takut sama bawang maksudnya putih? bukannya takut. Emang takut sama bawang putih? Kalau ada gambar-gambar bernyawa Takut. mungkin boleh buka hadis. Bukan apa maksud dia kalau ada gambar-gambar bernyawa dalam rumah itu malaikat tak masuk. Kalau gimana orang Islam kalau ada patung-patung Kenapa budak-budak tak masuk? kecil main kan? Anjing. Itu memang dah macam tu. Maksud dia rumah tu tak berkat. Anjing. Rumah tu tak berkat. Itu adalah satu. Kalau anjing kayak gimana Panas? Panas anjing gimana anjing? Anjing tak boleh dipelihara di dalam rumah. Sama juga. Maksudnya itu perintah. Jadi kalau- itu larangan tu jangan. Aha. Kau pelihara ada Sekarang banyak loh orang. Kalau orang Islam banyak sekarang yang melihara anjing Panas. Betul. Tapi jangan pelihara dalam rumah. Maksud dia. Maksud kalau keluar Berarti malaikat- itu haram. Oh. Video dia. pelihara ada rumah, mereka tidak masuk lah ya. Tapi saya tak setuju lah. Nggak bisa masuk. Saya tak setuju kalau apa? Kalau ada orang paling-paling anjing. Panas. Yang paling-paling batu tu saya tak setuju. Halau Panas. cukup lah. Panas. Kalau pelihara perempuan di dalam Ya. rumah boleh nggak? Pelihara perempuan kalau tak halal tak boleh lah. Kalau bukan Nggak boleh. Iya. Panas kan, bohong. Ah. Panas bohong.
Kalau bohong boleh lah. Bohong. Sedangkan di surga aja. Anas, Sedangkan di tadi yang surga kau aja. bilang ayat itu Anas, aku tunggu ya, kau kasih aku di Salata ya. Apa lagi engkau? Kau jemput solata lah engkau diam. Nah, aku Kau tunggu ilmu, tanda kamu kau diam. kasih ayat. Oh, Iblis, Tuhan Yesus digendong iblis. Ya, aku tunggu kau kasih ayat itu. Tapi jangan nangis. Ya. Aku tunjukkan Kami ayat tunggu kamu di channel Selata Anas. Tuhan Anas. apa yang Aku tunggu kau di situ. Tuhan dicoba Mana iblis. digendong? Nggak ada ayatnya digendong, Kau siapa? Anas. Kau nak bentak-bentak aku siapa kau? Kau siapa kau? Udah. Siapa kau? Masuk-masuk diskusi elok kau apa? Udah aja. Kau siapa kau? Mana Aku tadi bersama kau. Ayat kamu. Oh, sudahlah. Ayat sendiri. Diam. Nah, diamlah kau. Maling Kau sial. siapa? Kau diam kau. Kau diam kau. Nah, bagi alamat kau. Oh. Aku ke Udah sana. Pak, udahlah Pak. Kita tahulah, Udah. mereka kan percaya gini loh, mereka aja pelacur dan segala macam itu dianggap kenapa rupanya itu kan dari Allah gitu. Jadi kita moral yang kita pegang buat mereka nggak masalah. Jadi sudahlah. Yang penting Lagi kita juga tahu aja. Bu Adasa, lagi juga yang menilaikan netizen. Ayat itu ada apa enggaknya karena netizen bisa menilai. Iya, udah nggak usah. Ya, apalagi kita ributkan di sini. Netizen bisa baca kok di Alkitab itu sendiri apa benar ada enggak ayat itu. Oke. Iya, nggak Menurut Pak ada. Anas dengan Pak Enggak ada Alayubi, ayatnya Tuhan digendong Pak Anas iblis. dan Pak Alayubi. Penistaan itu Anas itu. Sebentar. Itu yang Udah, nggak dipelintir, apa-apa, Pak. Pak. Sebentar. Banyak Pak, sering mereka sering melintir ayat. Oke. Ya, ayat-ayat itu dipelintir. Ya, gimana. Pak Alayubi, pelacur gak bakalan masuk surga lah ya. Padahal Kan tadi Pak Alayubi. Pak udah diterangin sama itu tadi. Udah tanpa mikir. Alayubi ini pelacur gak bakalan masuk surga lah ya. Hah? Ya apa masalahnya? Kalau layak apa masalahnya? Iya, berarti gak bakal masuk surga lah ya. Ya, Masuk, udahlah, Pak, kalau maaf ngasih lah, anjing pelacur pindah lah, makan. kita sini lah. Minum. Itu kan sesuai hadis tadi itu kan masuk surga itu kan disebut. Jadi Masuk. masuk. Kalau pelacur yang bertobat gimana Pak Mikir? Kalau pelacur yang bertobat gimana? Bisa masuk surga nggak? Menurut Pak Alayubi ya enggak. Iya. Nggak bisa ya? Semua Oh, yang bertobat ya bisa. bisa. Berarti bisa. Kalau nggak bertobat dia hanya memberi minum anjing. Pak Alayubi lah. Dia nggak bertobat dia hanya memberi minum anjing. Saya tadi jawab bisa Pak Mikir. Jadi Pak Alayubi, Dia kasih makan anjing, makan minum. Pak Alayu- Kira-kira Pak Alayubi masuk surga nggak? Sebentar satu-satu ini gimana? Pak Satu-satu, ya. Alayubi kasih makan anjing dan kasih minum anjing. Kira-kira Pak Alayubi masuk surga nggak? Ya harus Menurut melaksanakan hadis itu. semua kewajiban juga lah. Harus melaksanakan semua kewajiban Tadi juga. pelacur nggak, pertanyaannya tadi pelacur tadi itu mengerjakan semua kewajibannya nggak? Dari mana Bapak tahu dia tidak melaksanakan semua kewajibannya, Coba. Kan dia Yahudi. Dia orang Israel. Iya, orang enggak. Bapak udah pernah Intinya gini, gini Bapak Pak Alayubi. ya Bapak udah pernah ngobrol dengan wanita tadi? Tadi kan udah ketahuan tulisannya kan begitu. Pak Alayubi intinya Israel. gini Pak Alayubi intinya gini. Ya, gitu. Pada saat terakhir orang pelacur itu bertobat masuk surga apa enggak? Pada saat dia terakhir bertobat. Setelah siapapun ya, bukan hanya pelacur itu, siapapun setelah bertobat dia tidak mengulangi dosa yang sama, Enggak pada saat Ya, terakhir. maka selamat. Pada saat terakhir dia masuk surga. masuk surga. Ya penting intinya gitu ya kan. Walaupun dia tanpa menjalani aturan-aturan itu ya kan. Setelah dia bertobat, dia masuk surga. Iya, yang penting kan tadi Siapapun yang sebenarnya itu. intinya saya itu. Walaupun dia tidak menjalani aturan, yang penting dia bertobat kan gitu intinya. Pak Ayubi, Pak Ayubi. Alhamdulillah. Pak Ayubi, tanya sebentar. Pak Ayubi tahu nggak? Pak Ayubi, saya mau tanya Pak Ayubi, tahu nggak bedanya tempat dugem sama ke masjid Pak Ayubi? Bisa bedain?
Ya beda, yang satu Beda. Enggak, Ya, Pak Ayubi tahu nggak kalau saya ajak Pak Ayubi yang dengan satu tutup tempat mata, maksiat, saya bawa ke tempat dugem, yang satu saya tempat buka. maksiat, yang satu tempat Ah. ibadah gitu Pak. Kan Bisa sudah ya, jelas bisa bedain. bedanya. Terus kalau tiba-tiba di surga gitu tempat dugem yang langsung 72 wanita minum arak segala macam itu bisa dianggap seperti tempat iman nggak gitu Pak Ayubi? Nangkap nggak? Maksud Coba saya. apakah ada dalilnya di surga ada dugem Pak? 72 bidadari itu kan maksudnya dugem nggak habis-habis nggak dengan minum kamar itu loh, seperti sungai kamar. Itu lebih daripada dugem, Pak. Itu lebih daripada dugem, Pak, di sana. Iya, tapi kan yang saya tanya ada yang juga langsung ada 70 tahun nggak selesai kesibukannya dengan sambil minum kamar. Iya kan? Itu lebih dari dugem, Pak. Dugem aja saya kalau saya dugem mungkin 1 hari 1 malam udah nggak kuat, itu Pak. loh. Jadinya muter-muter terus ini. Bukan Saya muter kan aja, sudah maksudnya jawab. bisa melihat Aturan kira Tuhan itu analogi tidak bisa- apa gambaran tidak selalu bisa surganya apa Pak maunya Ayubi kita, gitu loh. Pak. Di situ masalahnya. Otak lontong habis dugem juga ya, ketahuan ya. Iya, saya habis dugem nih, makanya saya mau bilang sama Pak Ayubi mau nanya. Cuman pengen nanya gini, perlu nanya sama Pak Ayubi, Pak Ayubi, bedanya pelacur dengan bidadari apa nanti di surga? Pokoknya gini aja Beda lah. nama, Pak. Beda nama doang, Beda nama aja. Ya, di dunia namanya pelacur, di surga namanya bidadari berlabel. Oh. Pak Ayubi. Ya gimana? Pak Ayubi. Kalau bidadari tuh mukanya beda-beda enggak? Bukan itu. Kalau bidadari itu dia bukan dari kalangan manusia. Bidadari itu tembus pandang. Kayak X-ray gitu loh. Bukan dari kalangan kalangan dari wanita. Bukan karena manusia, iya. Enggak, katanya sama enggak Itu semuanya ciptaan sama ciptaan enggak. tersendiri itu. Iya. Cuman beda. Sama enggak? Kayak sama enggak? Apa gimana? Kelihatannya sama Sama kan apanya? semuanya gitu bidadari. Tingginya, gedenya, panjangnya, ukurannya. Nanti di jokinya DJ-nya ala kali ya di sananya. DJ-nya ala gitu, lagunya ngerok. Talotong jangan dulu, talotong tunggu dulu. Gini TikTok aja, deh, TikTok lagu ya. kan itu keterangannya kan banyak di hadis itu. Nah, apa yang disebutkan di hadis Sama itu ya, ya sama itu ya. Keterangan itu di hadis seperti sama. itu. Keterangan Pak Ayubi. Pak Ayubi nih. Iya. Ya udah Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya Pak Ayubi itu kalau di sorga tukeran bidadari boleh nggak ya? Boleh lah. Keterangan ya. Suka-suka. Apa aja boleh suka-suka Ya, di sana. boleh. Emang kenapa? Boleh ya? Oh iya. Boleh. Makanya guys, kalian udah tahu dong ya. Jadi Ada yang anak sama bapak. primitif nggak ya? Enggak, yang kutayang bingung nanti. Mukanya sama semua. Yang bingung nanti anak. Hanya ditukar betul. Enggak, yang bingungnya aku nanti anak sama bapak itu nanti bisa nggak hak bapak itu lebih melebihi anak nanti? Sama. Boleh dipakai semua. Ya kan karena kita bapak ya berarti kan kita bisa mengatur anak selama di bumi ini kan seperti itu. Bisa gak? Gara-gara kau anak-anak kayak 5 aja lah sama kau. Pak Tulus. Muslimah dapat Gini loh, sebentar. yang perempuan dan istri ngapain di sana? Yang perempuan ngapain? Cuma untuk bersihin dipan, untuk bersihin kamar ini. Biarin aja lah, biarin. Yang perempuan bisa meminta apapun, Pak. Jadi dia mau minta apa aja bisa gitu loh Pak Ayubi. Bisa, makanya kata apa bisa menjual knalpot racing. Bisa Knalpot racing. Oh kalau gitu nanti gini dong, kalau giliran Pak Ayubi mau bidadari, nanti istrinya bilang dia minta juga jangan gitu loh. Jadi antara iya nggak hilang muncul gitu. Jadi tiba-tiba bidadari siap nih di depan Pak Ayubi, tiba-tiba permintaan istrinya Pak Ayubi nggak mau. Saya juga mau sama Pak Ayubi, jadi munculnya gitu gantian terus gitu. Kapan Pak Ayubi nikmatinya? Yang takutnya karena saking cintanya istri sama suaminya, pas lagi si suami dapat 70 bidadari, istrinya minta suaminya dibalikan ke samping istrinya. Kan bingung dia jadi. Iya, ya kan jadi suaminya kesel suaminya, takutnya kalau suaminya kesel gara-gara permintaan istri, suami kan dapat. Ini kok seperti cerita Aladin itu tadi loh ya, kayak cerita itu gosok apa namanya lampu Aladin itu loh, permintaannya langsung bisa dikabulin sama jin Aladin itu tadi. Kok mirip begini ya cerita di sana?
Apa aja diminta dikabulin gitu. Tapi saya tuh herannya gini loh, kan kalian kan tidak percaya akan surga itu, tapi kok dibahas gitu itu loh. Bukan Karena kami gak akan percaya surga yang model begini, Pak Ayubi. Ini mah bukan Berarti surga. kita membahas sesuatu yang tidak ada dong. Kita membahas sesuatu yang tidak ada dong berarti. Memang Secara tidak itu kami sedang mencoba membuka ini loh tunjukin nih dari pengakuan Membuka Muslim nalarnya, itu Pak Ayub. supaya semua orang dengar. Terserah. Kami membuka Inilah mata yang hati. dijanjikan, gitu. Bukan membuka mata Masalahnya- hati kita. Iya. Sudah saya Pak Ayubi. jawab. Jika ada keterangannya di Pak Al-Quran Ayubi. hadis, itu kita pakai gitu. Ya gimana? Pak Ayubi, kalau bidadari itu pakai celana dalam enggak ya? Nah, ini kan pertanyaan yang kurang kerjaan, Pak. Pertanyaan yang kurang kerjaan saya bilang ini. Coba Bidadari itu tembus pandang, tulangnya kelihatan Ya. dari daging-dagingnya. ada, Ya, sum-sum tulangnya itu tembus. Pak Alayubi, kelihatan dari luar. Pak Alayubi, kamu udah dengar kan dia menanyakan seperti itu, kurang kerjaan ke kamu. Begitulah orang Itu pertanyaan kurang Muslim. kerjaan. Tunggu, sabar. Begitulah orang Muslim, bahkan bukan cuma orang Muslim biasa-biasa. Orang Muslim ulama menanyakan Yesus punya pakai Yesus berak nggak gitu. Iya, begitulah. Kalau ini kan tanya lagi nih. orang-orang ini. Berak. Mana ayatnya Sebentar, Iya. sebentar aku mau tanya Enggak, juga enggak. nih sama Pak Ini Alayubi cuma nih. gambaran aja, biar Alayubi sadar, biar teman-teman yang di live chat juga, yang di YouTube juga Iya, tapi kan sadar. saya Itu kan nggak keluar pernah dari mulut mungkin. bertanya yang Nggak seperti apa. itu, Bu. Keluar dari seorang Muslim. Iya, Nah, tapi kan saya itu omongan Muslim itu kalian renungkanlah itu. Itu buat kalian juga, buat kalian. Gitu. Ganti topik. Sebentar. Ganti topik. Aku mau nanya Ganti nih. topik aja. Enggak, Ganti topik, Pak. Ganti topik sebentar. Aku mau sebentar aja 1 menit. Apa Alayubi? Itu di Dorce kan udah dipotong burungnya tuh. Ya Pak, nggak? ganti topik aja, Pak. Ganti topik ya, Pak. Iya. Sekarang tadi kita kan Pak Ayubi, tadi kita bahas surga, sekarang kita bahas neraka. Bahas Kalau- nerakanya aja, neraka aja itu- kita bahas. Kalau itu Jangan surga dulu. ada di kitabnya, kalau yang itu ada di kitab tentang berkulup kembali kan, itu ada itu tulis. Jadi itu kalau ditanya boleh, karena itu ada tulisannya. Ada ya? Oh, enggak, gini, Ada. Saya tanya dulu, saya tanya balik. Sekarang yang dipotong kan burungnya, habis yang kembali kan kulupnya. Kalau nggak ada burungnya, nggak kulupnya gimana kembali Pak Alayubi? Bentar, Itu saya kita bingung tanya itu. satu ya gini ya. Ya, Saya tanya Bu Hadas silakan. aja lah, biar Ya. ini ya. Ya, Misal coba tanya. ada orang yang Kristen lah, dia percaya Yesus, anggap aja dia selamat, itu sekarang saat ini meninggal. Nah sekarang Ya. dia ada di mana, Bu? Sekarang ada di mana dia? Dia di Pangkalan dalam Abraham. Sebentar Pangkuan dulu. Abraham. ya, di dalam pangkuan Abraham gitu tulisannya. Bu, Di dalam kan kalau ada Di sorga, di sorga. belum Duduk belum, makan belum. bersama Abraham. Yang mana, yang mana, Bu? Banyak Pangkuan Abraham, Pangkuan Abraham. Di Firdaus. Nggak, Pangkuan Abraham itu yang benar itu Di Firdaus. Iya, di Firdaus itu ditaruh Iya, di Firdaus. Surga itu. Di surga maksudnya ya. Betul. Enggak, Sekarang enggak. ini surga itu sudah ada belum penghuninya surga, gitu. belum Ya. surga bro. Belum surga, Belum disimpan di sorga, di Firdaus, Di Firdaus. dunia penantian. Itu di sebelahnya dunia penantian. Bu Hadasa. Terus kalau yang Wadah. tidak selamat di mana? Yang tidak selamat di mana? Yang tidak selamat di mana? Yang meninggal Kan sekarang belum Tidak selamat di dihakimi, Hades, di Pak. Hades. Sabar, belum dihakimi Pak, sabar Pak. Yang tunggu dihakimi, baru bisa bilang selamat-selamat. Tunggu dihakimi Maka- ya Pak. Alayubi Mau- juga mau nanti nonton akan apa? dihakimi Yesus. Makanya kita bahas dulu nerakanya seperti apa. Kita dua, jangan surga aja terus kita bahas. Siksa kubur. Siksa kubur boleh. Ya, siksa kubur Siksa dulu, kubur ya. siksa kubur. Siksa kubur, oke. Di Alayubi aku ada pertanyaan nih sama kamu. Nih, orang yang mati kan habis dikubur 7 langkah terjadi siksa kubur, benar nggak Alayubi? Bukan. Yang benar itu malaikat mungkar nakir datang itu. Bukan, berarti ada pertanyaan ya. Yang mati dikubur. Sekarang yang mati yang nggak dikubur gimana Pak Alayubi?